Bismillahi kelawan nyebut asmane Gusti Allah. Ar-Rahmani kang paring rahmat kelawan rahmat kang agung-agung. Ar-Rahimi tur kang paring rahmat kelawan rahmat kang lembut-lembut. Alhamdu utawi sekabehane puji iku lillahi kagungane Gusti Allah. Alladzi nyatane zat as'ada kang munggahaken sapa alladzi qawalibal asfiyai bil mujahadati kelawan mujahadah. Qawalibal asfiyai ing piro-piro Qawalibal asfiyai ing piro-piro ada kalimat kolbun yang artinya adalah hati atau qawalib itu bermakna masona' masna' juga bisa. Alladzi as'ada kang munggahaken sapa alladzi qawalibal asfiyai ing piro-piro tempat produksine piro-piro wong kang suci bil mujahadati kelawan mujahadah atau kelawan nemen-nemeni ing dalem ibadah. Wa as'ada lan kang bagjaaken sapa alladzi qulubal auliya'i ing pira-pira ati para wali bagjaakene bil musyahadati kelawan musyahadah. Wa halla lan kang menghiasi sapa alladzi alsinatal mukminina ing pira-pira lisane wong mukmin menghiasi bizikri kelawan zikir. Wa jallalan madangaken sapa alladzi khawatiral arifina ing kumrentege pira-pira wong kang ma'rifat bil fikri kelawan berfikir. Wa harasalan kang raksa sapa alladzi sawadal ibadi ing golongane pira-pira hamba ngraksa anil fasadi saking kerusakan. Wa habasalan kang ngeker kang nahan sapa alladzi muradaz zuhadi ing perkara kang dikarepaken ahli zuhud alas sadadi ing atase perkara kang bener. Wa khallasalan kang nylametaken sapa alladzi asbahal muttaqina ing pira-pira awake wong kang takwa min dzulamis syahawati saking petenge pira-pira syahwat. Wa saffa lan kang beningaken sapa alladzi arwahal muqinina ing pira-pira ruhe wong kang yakin an dzulamis syubahati saking petenge pira-pira perkara kang syubhat. Wa qabila lan kang nrima sapa alladzi a'malal akhyari ing amale pira-pira wong kang bagus bi ada'is sholati kelawan nekaaken pira-pira salat. Wa ayyadalan kang wataken sapa alladzi khisalal ahrari ing pira-pira pekertine wong kang merdeka bi asidda is-salati kelawan ngawehaken silat ya bi asidda is-silati
kelawan ngawehaken atau ngelawan ngawehaken piro-piro peparing. Ahmaduhu muji sapa ingsun ing Allah. Hamdaman kelawan kaya pujiane wong. Ro'a kang ningali sapa man ayati qudratihi ing tanda-tanda ing piro-piro tanda kekuasaane Allah wa quwwatihi lan kekuatane Allah. Wa syahada lan nakseni sapa man asyawahida ing piro-piro saksi min fardaniyatihi saking sifat suwijine Allah wa wahdaniyatihi lan tegese sifat wahdaniyah Allah. Wa taraqa lan ngetuk sapa wong tawariqa sirrihi ing piro-piro dalan rahasiane Allah wa birrihi lan kebagusane Allah. Wa qatafa lan metik sapa man thimar ma'rifasihi ing buah ma'rifate Allah min syajari majdihi saking wiwitan rupa kebagusane Allah wujudihi lan lamane Allah. Wa ashkuruhu lan bersyukur sapa ingsun syukraman kelawan kaya syukurane wong ikhtaraqa kang bedah sapa wong wa ghtarafa lan kang ngibuk sapa wong min nahri fadlihi saking bengawan rupa anugerah Allah wa ifdalihi lan bengawan rupa kemuliaan Allah. Wa u'minu lan iman sapa ingsun bihi kelawan Allah imanaman kelawan kaya imane wong amana kang iman sapa wong bi kitabihi kelawan kitabe Allah wa khitabihi lan dawuhe Allah wa anbiyaihi lan pira-pira nabi Allah wasfiyaihi lan pira-pira pilihane Allah wa wa'dihi lan janjine Allah wa wa'idihi lan ancamane Allah wa thawabihi lan pira-pira pahalane Allah wa iqabihi lan siksaane Allah. Wa asyhadu lan nakseni sapa ingsun ang ing setuhne kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang wajib den sembah ku maujud illallahu angin Gusti Allah wahdahu halas suwijine Allah. La syarika kang ora ana sekutu iku maujud lahu kadri Allah. Wa asyhadu lan naksani sapa ingsun anna Muhammadan ing setuhune Kanjeng Nabi Muhammad iku abduhu hambane Allah wa rasuluhu lan utusane Allah. Ba'athahu ngutus sapa Allah. Ba'athahu ngutus sapa Allah ing Kanjeng Nabi li aslabil fasaqati karena ngilangaken kefasikan wal fajaroti lan kelacutan qasiman hale pasti. Li aslabi wali ural jahidina lan krana naleni piro-piro wong kang anges wal mariqina
lan piro-piro wong kang metu saking agama, qasiman kelawan mutus, kelawan medot, pada qasiman kelawan mutus. Walibaghi syakki, wasyirki qahiran kelawan maksa. Walibaghi syakilan kadue wong kang mang-mang wasyirki lan syirik qahiran haleh memaksa. Wali atba'il haqqi lan karena manut ingkang hak, wal ihsani lan gawe bagus, nasiran haleh nulungi. Fasalawatullahi mangka utawi pira-pira rahmat ta'zime Gusti Allah iku alaihi muga tetep ing atase Kanjeng Nabi, wa ala alihi lan muga tetep ing atase keluargane Kanjeng Nabi, wa ashabihi lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi ajma'ina sekabehane. Unwanu ma'rifatin nafsi. Utawi ki kubab ing dalem nerangaken tetengere ngaweruhi awak dewek atawa tetengere ngaweruhi nafsu. I'lam warwa sapa sira annal kimia setuhune kimia proses al-zahiriyata kang bangsa zahir iku la takunu ora ana apa kimia al-zahiriyah iku fi khazainil awami ing dalem piro-piro gedunge wong awam atau ing dalem piro-piro petiye wong awam. Tapi wa innama takunu lan angin pestine ana opo kimia al-zahiriyah iku fi khazainil muluk ing dalem piro-piro gedunge piro-piro ratu. Fakadzalika mangka kaya mungkono-mungkono kimia al-zahiriyah. Kimia us-sa'adati utawi kimia atau proses kebahagiaan iku la takunu ora ana apa kimia us-sa'adah iku illa fi khazainillahi angin ing dalem gedonge Gusti Allah. Subhanahu maha suci Allah wa ta'ala lan maha luhur Allah. Fa fis sama'i maka ikut tetep ing dalam langit. Jawahirul malaikati utawi piro-piro jauhare malaikat. Intene malaikat. Wa fil ardi lan ikut tetep ing dalam bumi qulubul awliyai utawi piro-piro atine para wali al-arifina kang podo makrifat kabeh. Fakulluman mangkaute saben-saben wong tolaba kang mencari kang nupi sapa man hadhil ikimia ing ikilah kimia min ghairi hadratin nubuwati saking liyane pengayomane kenabian iku faqad akhta'a mangka temen-temen salah sapa man at-tariqa ing dalan wa yakunu lan ana amaluhu perbuatane man iku kadinari kaya uang dinar
al-bahraji kang ora payuh. Fayadhunnu mangkanyana sapa man fi nafsihi ing dalem awak dheweke wong annahu ing setuhune man iku ghaniyun sugih padahal wa huwa halih utaiman iku muflisun wong kang bangkrut fil kiamati ing dalem kiamat. Kama qala kaya oleh dawu sapa Allah subhanahu maha suci Allah wa ta'ala lan mahlur Allah. Fakashafna mangkam buka sapa ingsun angka saking sira ghita'aka ing tutup-tutup sira. Fabasaruka mangka utai peninggal sira al yauma ing dalam iki dina iku hadidun. Iku hadidun kang tajam. Wa min rahmatillahi ta'ala. Lan iku setengah saking rahmate Gusti Allah subhanahu maha suci sapa Gusti Allah wa ta'ala lan maha luhur Allah. Li ibadihi maring piro-piro hamba Allah. Iku an arsala. Nyenta ngutus sapa Allah ilaihim maring ibad. Mi'ata alfin ing 100.000 wa arba'atin lan papat wa isyrina lan 20 apane alfa nabiyin ewu nabi. Yu'allimuna kang pada ngajari sapa mi'atu alfin annasa ing menusa nuskhatal kimiai ing naskhah kimia wa yu'allimunahum lan muruki sopo mi'atu alfin wa arba'atin wa isrina ing ibad kaifa haleh kaya apa yaj'alunan dadakan sopo ibad al-qalba ing ati fi kauril mujahadati ing dalam lingkungan mujahadah wa kaifa lan haleh kaya apa yutahhiruna bersiakan sapa ibad al-qalba ing ati minal akhlaqi saking akhlak al-madhmumati kang tercela. Wa kaifa lan hale kaya apa yu'addunahu pada nekaaken sapa ibad ing ati litarqil safai maring piro-piro dalan kang bersih. Kama qala kaya oleh dawu sapa Allah subhanahu wa ta'ala. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasula. Huwa utai Gusti Allah iku allazi zat. Ba'atsa kang ngutus sapa allazi fil ummiyina ing dalem pira-pira kang bangsa ummi ngutus rasulan ing utusan. Minhum saking ummiyun yatlu padha maca. Sapa rasul alaihim ing ummiyun ayatihi ing pira-pira ayate Gusti Allah. Wa yuzakkihim lan bersiaken sapa rasul ing ummiyun. Wa yu'allimuhum lan mulangi sapa rasul ing ummiyun alkitaba ing kitab wal hikmata lan ing hikmah. Ayyutahiruhum tegese bersiaken sapa rasul ing ummiyun minal akhlaqi saking pira-pira akhlak al-madhmumati kang tercela. Wa min sifatil bahaimi lan saking pira-pira sifate binatang ternak. Wa yaj'alu lan dadosaken sapa rasul sifatil malaikati ing pira-pira sifate malaikat dadosaken libasahum ing pira-pira pakaiane ummiyun wa hilliyatahum lan pira-pira perhiasane ummiyun. Wa maqsudu hadhil kimyai lan utawi maksude ikilah kimia iku anna kullama setuhune saben-saben barang kana kang ana pema iku min sifatin naqsi saking sifat kekurangan iku ya ta'arra
iku ya ta'aro misahaken minhu saking kul. Wa kullama lan ing saben-saben barang yakunu kang anapa ma iku min sifatil kamali saking pira-pira sempurna yalbasuhu nganggo sapa wong ing kullu ma yakunu min sifatil kamal. Wa sirru hadhil kimya utawi rahasiane ikilah kimya iku antar taj'a yen balik sapa sira minad dunya saking dunya ilallahi maring Gusti Allah. Kama qala kaya oleh dawu sapa Allah subhanahu wa ta'ala wa tabattal ilaihi tabtila. Wa tabattal lan bungkunga sapa sira merkungkunga sapa sira ilaihi maring Gusti Allah tabtila kelawan merkungkung atawan jongkong temenan. Wa fadlu hadzal kimya'i utawi keutamaane ikilah kimya us-sa'adah iku tawilun dawa. Iku tawilun dawa. Proses untuk bisa mendapatkan kebahagiaan hakiki agar supaya manusia itu bisa mendapatkan kebahagiaannya yang hakiki, yaitu yang pertama adalah harus mengenal diri kita sendiri. Harus mengenal diri kita sendiri. Karena itu kimia us-sa'adah. Ada yang kimia al-zahiriyah, ada yang kimia us-sa'adah. Kalau kimia al-zahiriyah, itu la takunu fi khazainil awam, wa innama takunu fi khazainil muluk. Tidak ada, tidak akan bisa dialami oleh orang-orang awam. Hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang terpandang seperti raja. Begitu juga kimia us-sa'adah. Proses kebahagiaan yang bersifat kimiawi. Artinya proses kebahagiaan yang bersifat kimiawi itu berarti proses kebahagiaan yang abadi. Karena perubahan kimia itu adalah perubahan yang akan merubah menjadi sebuah zat dan tidak akan bisa kembali kepada asalnya. Contohnya, nasi sudah menjadi bubur. Ini bubur bisa nggak menjadi nasi lagi? Itu namanya proses kimia. Ya. Kayu ketika dibakar akan berubah menjadi apa? Arang. Arang bisa nggak menjadi kayu lagi? Itu berarti perubahan yang abadi. Kalau perubahan-perubahan yang tidak abadi namanya perubahan yang sifatnya fiziai atau perubahan yang sifatnya adalah fisika. Walaupun di situ perubahan, tapi unsur zatnya, asalnya itu masih tetap ada. Karena itu kimia us-sa'adah, itu adanya illa fi khazainillah. Ya. Adanya pada khazainullah. Subhanahu wa ta'ala. Di dalam tempat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu as-sama'u, ya, kemudian al-ard. Fa fis sama'i jawahirul malaikah
wa fil ardi qulubul untuk bisa mendapatkan kebahagiaan itu. Untuk bisa mendapatkan kebahagiaan, maka sangatlah mungkin kita untuk bisa mendapatkannya. Karena di atas sana di langit itu ada jawahirul malaika, dan di atas bumi itu ada qulubul aulia. Ada hatinya orang-orang para waliullah yang akan bisa menyinari kepada orang lain, yang bisa mengakibatkan orang itu akan mendapatkan petunjuk dan bisa mendapatkan kebahagiaan. Namun perubahan yang sifatnya abadi untuk bisa mendapatkan kebahagiaan otomatis tidak bisa didapatkan dengan sendirinya. Karena harus berada pada bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, harus bisa mendapatkan bimbingan dari para nabi. Kalau sumpama kita dalam proses pencarian kebahagiaan abadi itu tidak melalui bimbingan petunjuk para nabi, maka dia pasti akan salah jalan. Dia merasa jalannya benar, dia merasa sudah bahagia, padahal hakikatnya tidak ada kebahagiaan sama sekali pada dirinya. Seperti halnya uang dinar yang sudah tidak terpakaikan. Dia merasa saya punya uang dinar banyak. Ya, saya orang kaya, padahal uang itu tidak bisa digunakan untuk membeli sesuatu, dan hakikatnya orang itu adalah orang yang muflis, yaitu orang yang bangkrut, tidak punya apa-apa. Itu terjadi juga pada Ashabul Kahfi, ya kan? Ternyata dinar itu bukan merupakan satu kebahagiaan. Ketika Ashabul Kahfi itu merasa tenang saja, kita masih punya uang banyak, kita masih kaya, masih ada simpanan untuk membeli sesuatu. Ternyata ketika uang itu digunakan, uang itu sudah tidak laku. Pada hakikat adalah fakir. Karena apa? Uang yang banyak itu tidak bisa digunakan untuk membeli sesuatu karena sudah tidak laku lagi uangnya. Itu adanya Rasulullah, adanya para nabi yang jumlahnya sangat banyak, yaitu sekitar berapa? 124.000 yang Allah turunkan ke atas muka bumi ini, itu merupakan satu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Di mana para nabi ini akan mengajarkan, akan membimbingnya, akan melepaskan dari akhlak-akhlak tercela, akan mengajarkan tentang sesuatu yang baik yang menjadikan hati ini berada pada ruang lingkup al-mujahadah. Lalu memberikan kaifiyah bagaimana caranya supaya hati itu bisa terhindar dari akhlakul mazmumah, ya, dan dia bisa beralih kepada jalan orang-orang yang soleh. Makanya Allah Subhanahu wa taala bersabda, "Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah." Ya, para nabi itu akan membersihkan akhlaknya. Akhlak-akhlak tercela, akan membersihkan manusia dari akhlakul sifat-sifat bahaim dan mengarahkannya kepada sifatul malaikah. Jadi yang namanya manusia itu mempunyai 4 sifat. Ya,
ada sifatul malaikah, ada sifatul bahaim, namun ada sifatul sifatus syaiton, ya. Ada sifatus sayatin, ada sifatus siba. Ya. Jadi manusia itu terdiri dari 4 komponen sifat. Ada sifat malaikatnya, ada sifat binatang ternaknya, ada sifat binatang buasnya, dan ada sifat syayatinnya. Nah, ini. Nah, dengan datangnya para nabi itu, dia akan menghilangkan sifatul bawaim, sifat kehewanan daripada manusia itu, dan mengarahkan kepada sifatul malaikah, sehingga sifat-sifat malaikat itu akan dikenakan sebagai baju sehari-hari yang dia pakainya. Karena yang dimaksud dengan kimia ussa'adah di sini, yaitu adalah bagaimana seseorang itu bisa merubah dirinya, ya, dari sifat-sifat yang kurang, dari sifat-sifat yang negatif, ya, membentuk sebuah kepribadian yang dipenuhi dengan sifat-sifat positif. Yang sifat positif itu adalah sifatul malaikah, dan sifat-sifat negatif itu adalah sifatul bahaim. Sehingga ya, rahasia daripada kimia ussa'adah di sini itu adalah untuk mengembalikan seseorang dari yang sifatnya duniawi, ya, beralih kepada yang berkaitan dengan ukhrawi, atau langsung menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tabattal ilaihi tabtila. Maka dari faidah ataupun fadail daripada kimia ussa'adah ini sangat panjang sekali. Sehingga supaya kita bisa melihat kita ini bahagianya di mana. Kalau kita ini bahagianya masih hanya pada sebuah makanan atau kelezatan makanan, kelezatan kuliner, ini berarti kita masih belum bisa lepas daripada sifatul bahaim. Kalau kita bahagianya itu bisa mengalahkan orang lain dalam segala hal, maka itu kita manusia masih belum bisa lepas daripada sifatus siba. Sifatnya binatang buas. Kalau dia mengalahkan lawannya, dia akan merasa bahagia. Kalau kita bisa mengalahkan orang lain, apakah dengan karyanya, dengan ilmunya, dengan debatingnya, kita merasa bahagia bisa mengalahkan, bisa mengungguli orang lain, itu berarti masih ada sifat sibanya. Kalau kita seumpama bisa mempengaruhi orang lain, dan sehingga orang lain itu bisa menjadi pengikutnya untuk melakukan segala kejelekan, berarti dia ada sifat sayatinnya. Tapi kalau orang itu merasa bahagia dengan ibadah kedekatan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang dominan adalah sifatul malaikah. Dan mulanya sering dikata, lah santriku pada beri kebo. Iya, apa sebabnya? Dipai cipeng seneng bahagia. Dikasih mayoran seneng bahagia. Yang berkaitan dengan al-aqla subru, dia akan. Tapi jika kon ngaji masih kurang bahagia. Gimana? Kon belajar masih kurang, tidak mendapatkan kebahagiaan dalam mengaji, tidak bisa mendapatkan kebahagiaan pada sekolah, tidak bisa mendapatkan kebahagiaan pada ibadah, berarti pada hakikatnya kita ini masih belum menjadi manusia. Kenapa? Karena unsur sifat hayawan
Faslun fi ma'rifatin nafsi. Faslun utawi iki kula fasal fi ma'rifatin nafsi ing dalem ngaweruhi awak dhewe, ngaweruhi jiwa, ngaweruhi nafas, ngaweruhi ruh, ngaweruhi awak dhewe. I'lam warwa sapa sira anna miftah ma'rifatillahi setuhune kunci ngaweruhi Gusti Allah taala huwa ma'rifatun nafsi yaiku ngaweruhi awak dhewe. Ini ya, kunci makrifat Allah itu adalah ma'rifatun nafsi. Kama qala kayoli dawu sapallahu subhanahu wa ta'ala sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Sanurihim bakal meruhaken sapa ingsun ing wong akeh ayatina ing pira-pira tanda-tanda ingsun fil afaqi ing dalam cakrawala ing dalam penjajahan wa fi anfusihim lan ing dalam pira-pira awak dheweke wong akeh hatta yatabayyana sehingga dadi jelas lahum kadue wong akeh annahu ing setuhne Gusti Allah iku al haqqu zat kang hak. Wa qala lawis dawu sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man utai sapane wong iku arafa kenal sapa man ngerti sapa man weruh sapa man nafsahu ing awak dheweke wong faqad arafa maka teman-teman kenal sapa wong Rabbahu ing pangerane wong. Walaisa lan ora ana apa syai'un suwiji-wiji iku aqraba luwih parek ilaika maring sira min nafsika saking awak dhewe sira. Kentu fa idza lam ta'rif mangka nalikane ora ngerti ora kenal sapa sira nafsaka ing awak dhewe sira fa kaifa mangka halih kaya apa ta'rifu kenal sapa sira rabbaka ing pangeran sira. Dari hadis Kanjeng Nabi dari dawuh Gusti Allah pada surat Fussilat itu menunjukkan menandakan bahwasanya kunci untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah mengenali diri sendiri. Artinya arafa mengetahui. Kalimat ma'rifat itu adalah mengetahui secara detail. Ya, tidak hanya tahu tapi kenal. Yang namanya kenal itu berarti lebih detail daripada mengetahui daripada tahu. Makanya barang siapa yang mengenali dirinya, maka dia akan bisa mengenali Tuhannya. Dan itu yang namanya diri kita itu sangat dekat sekali dengan kita. Artinya tidak mungkin kamu tidak mengenali dirimu. Wong dirimu itulah yang paling dekat dengan diri kita. Makanya bagaimana mungkin kamu tidak mengenali dirimu? Dan tidak mungkin kamu bisa mengenal Tuhanmu kalau kamu sendiri tidak mengenal diri kamu sendiri. Kamu kenal gak dengan diri kamu? Ya saya tahu. Oh, ada saya sendiri, anak matae, anak pemening, anak cungure, anak cangkeme baka kempong ya, mangan baka ngantuk ya. Kenal. Maka fa in qulta mangkala mengucap sapa saya inni setuhune ingsun. Iku arafu kenal sapa ingsun nafsi ing awak dheweke ingsun. Fa innama ta'rifu maka nalikane ngerti sapa sira.
Wa innama ta'arafu ya. Lan angin pestine weruh sapa sira al jisma ing jisim al-zahiri kang zahir allazi huwa kang utawi al jismu zahir iku al yadu tangan war rijlu lan sikil war ra'su lan sirah wal jassatu lan jassah. Jassah itu berarti zat ya. Wal jassatu lan zat. Wala ta'rifu lan ora wala ta'rafu lan ora weruh sapa sira ma ing barang fi batinika kang tetep ing dalem jerone sira minal amri saking perkara alladzi bihi kang kelawan batinika idza ghadibta nalikane nyewot sapa sira talabta nuprih sapa sira al khusumata ing permusuhan wa idza ishtahaita nalikane syahwat sapa sira talabta nuprih sapa sira an nikaha ing nikah wa idza ju'ta lan nalikane kempong sapa sira talabta nuprih sapa sira al akla ing mangan wa idza atista lan nalikane haus sapa sira talabta nuprih sapa sira asyarba ing asyurba ing minuman. Ya saya tahu. Yang namanya ya saya itu terdiri dari taunya secara zahir saja. Taunya secara zahir saja. Yaitu apa? Itu anak tangan, anak kaki, anak kepala, anak badan. Tapi dia tidak tahu apa yang ada di dalam batinmu. Yang dia tahu, ya, kalau saya marah, ya, kalau orang itu marah, maka dia otomatis akan mencari permusuhan. Kalau dia lapar, maka dia akan mencari makan. Kalau dia haus, maka dia akan minum. Kalau dia syahwat, maka dia pengen kawin. Apakah itu sifat manusia? Apakah itu kamu? Kalau itu kamu, berarti otomatis kamu yang tidak ada yang menyamaimu. Kalau sumpama kamu itu masih ada yang menyamaimu, maka lasta anta. Maka itu bukan kamu. Ya. Kalau kamu itu masih ada yang menyamainya, maka hakikatnya itu adalah bukan kamu. Wadawabu utawi binatang ikutu syarikuka. Baturi barengi apa dawab ing sira fi hadhil umur saking ikilah piro-piro perkara. Kalau yang kamu tahu kamu itu seperti itu, berarti apa bedanya dengan dawab? Apa bedanya dengan hayawan? Berarti di situ ada tusyarikuka fi hadhil umur ala wahya ad-dawab. Ada yang menyamai kamu terhadap apa-apa yang tadi kamu katakan itu adalah dirimu sendiri. Ya. Ternyata ada yang menyamainya, yaitu adalah hayawan. Berarti di situ hakikatnya, ya, anta lasta anta walakinna anta, ya, kadawab. Berarti kamu itu adalah bukan kamu yang sebenarnya, karena kamu itu masih mempunyai sifat yang sama dengan yang lain, dalam hal ini adalah hayawan. Pada hayawan baka kempongnya luru mangan. Hayawan baka haus dan jaluk minum. Jaluk minumnya melalui proses apapun. Kalau kambing yang bisa embembean, ya kan? Kalau ayam ya terus aja berkokok-kokok supaya dia mendapatkan perhatian, lalu dikasih minum, dikasih makan. Tapi kalau dia
berada di tanah di ruangan lepas, maka dia akan mencari sendiri. Karena itu bukan itu yang dimaksud kamu kenal dirimu. Fal wajibu mangkau tekang wajib. Alaika ing atas sesirik lan ta'rafa nyenta ngawuri sapa sira. Nafsaka ing awak dewek sira bil haqiqati kelawan hakikat. Kamu harus mengetahui secara hakikat. Mengetahui secara hakikatnya bagaimana? Yaitu adalah dengan cara menanyakan dirimu sendiri. Hatta tadriya sehingga ngerti sapa sira ayu syai'in anta. Ayu syai'in utawi endi suwiji-wiji iku anta sira. Kamu itu siapa? Wa min aina lan saking endi jita teka sapa sira ila hadzal makani maring ikilah panggonan. Kamu itu dari mana? Kok sampai ada di atas bumi ini? Wa al-wali ayyi syai'in lan krana endi suwiji-wiji khuliqta diciptakan sira. Untuk apa kamu itu diciptakan? Wa bi syai'i syai'in lan kelawan endi suwiji-wiji wa bi ayyi syai'in lan iku kelawan endi suwiji-wiji sa'adatuka utawi kebagjaan sira wa bi ayyi syai'in lan iku kelawan endi suwiji-wiji syaqauka utawi cilaka sira. Nah ini kalau seumpama kita sudah cara mengenalnya itu adalah bisa dengan membuat sebuah pertanyaan pada diri kita sendiri. Man anta, siapa kamu? Min aina anta, dari mana kamu kok bisa sampai di atas muka bumi ini? Untuk apa kamu diciptakan? Untuk apa kamu diciptakan? Lain yang paling penting pertanyaan. Apa yang membuat kamu bahagia? Apa yang membuat kamu tidak bahagia? Apa yang membuat kamu bahagia? Apa yang membuat kamu tidak bahagia? Waqad jumi'at lan teman-teman dikumpulaken fi batinika ing dalam batin sira apa sifatun pira-pira sifat. Minha iku setengah saking sifat sifatul bahaimi utawi pira-pira sifate raja kaya atau binatang ternak. Wa minha lan iku setengah saking sifat sifatus sibai utawi pira-pira sifate binatang buas. Wa minha lan iku setengah saking sifat sifatus syayatini utawi pira-pira sifate syaitan. Wa minha lan iku setengah saking sifat sifatul malaikati utawi sifat malaikat. Ternyata di dalam diri kita itu ada komponen 4 sifat, yaitu ada sifatul bahaim, ada sifatus siba, ada sifatul syayatin, dan ada sifatul malaikah. Apa yang paling dominan pada diri kita itu? Apakah sifatul malaikahnya? Sehingga nanti bisa kebahagiaannya. Dari mana kebahagiaannya? Kalau seumpama kebahagiaan kamu itu masih yang berkaitan dengan kuliner, dengan makanan, ataupun yang lainnya, maka kita masih belum bisa mengenal diri kita secara hakiki. Kenapa? Karena unsur hayawannya masih sangat besar. Kalau seumpama kita ini merasa bahagia, apa bisa mengalahkan orang lain, bisa mengungguli orang lain, berarti yang dominan itu adalah sifatus siba, ya. Dan itu terkadang juga bisa berkumpul dengan sifatul bahaim. Nah, ini. Maka dia itu farruhu mangka utawi ruh, haqiqatu jauharika, iku haqiqatu jauharika
hakikote jauhare sira. Wa ghairuha lan utawi liyane ruh iku gharibun asing mingka saking sira. Wa ariyatun lan kang sepi indaka ana ing sandinge sira. Fal wajibu mangkau tekang wajib alaika ing atase sira iku an ta'rifa yen tangawuri sapa sira hadza ing dalem iki. Wa ta'rifu lan ngawuri sapa sira anna likulli wahidin ing atase setuhune saben-saben wong suci min haula'i saking mengkono-mengkono bahaim ila akhirih ghadaan utawi makan siang wa sa'adatan lan kebahagiaan. Fa inna sa'adatal bahaimi maka setuhune kebahagiaan piro-piro binatang ternak iku fil akli ing dalem mangan wasyurbi lan minum wan naumi lan turu wan nikahi lan nikah. Fa in kunta mangkalamun ana sapa sira iku minhum ya, setengah saking baim fajtahid mangka nemen-nemenana sapa sira fi a'malil jaufi ing dalem piro-piro penggawean weteng wal farji lan farji. Kalau kita merasa sifatul bahaimnya, sifatul masih sangat dominan, maka kita harus fajtahid. Harus bersungguh-sungguh untuk mulai meninggalkan apa-apa yang menjadi kebahagiaan daripada seperti kita melaksanakan puasa ini. Adalah untuk ijtihad meninggalkan sifatul bahaim. Makanya dalam puasa juga diharamkan untuk jima, nikah. Ya. Jima itu tidak boleh. Pada saat orang itu sedang melakukan puasa. Kenapa itu diantaranya adalah untuk menghilangkan sifatul bahaim. Wa sa'adatus sibai lan utawi kebahagiaane binatang buas iku fid darbi ing dalem mukul wal fathilan mateni. Artinya apa? Mukul, mengalahkan orang lain. Mengalahkan orang lain. Mengungguli orang lain. Ini ya, sibak itu seperti itu kebahagiaannya. Kalau dia sudah mengalahkan lawannya, maka dia pasti akan merasa bahagia. Wa sa'adatu syayatin lan utawi kebahagiaane pira-pira setan iku fil makri ing dalem sandupaya wasyarri lan keblesakan wal haili lan helah. Fa in kunta mangkalamun ana sapa sira minhum saking siba fastaghil mangka ketungkula sapa sira bistighalihim kelawan ketungkulane as-siba. Wa sa'adatul malaikati lan utawi kebagjaane malaikat iku fi musyahati jamalil khadratir rububiyah. Iku ing dalem nyakseni keindahane iku fi musyahati jamalil hadrah ing dalem nakseni kemuliaane apa kebagusane keindahane ayunan ar-rububiyati kang bangsa pangeran. Karena itu walaisa lan ora ana ikulil ghadabi kadue amarah wasyahwati lan syahwat ilaihim kadue malaikah apa tariqun jalan. Karena kebahagiaan malaikat itu ada pada musyahadatu jamalir rububiyah ya,
maka dia tidak punya ghadab seperti ghadabnya Siba. Dia juga tidak makan, tidak ada unsur bahaimnya. Dia juga tidak nikah, ya, tidak ada jalan untuk malaikat melakukan hal-hal yang seperti itu, karena sa'adatul malaika terletak pada musyahadatu jamalir rububiyah. Lah, kalau seumpama seseorang itu sudah musyahadah, ya berarti dia pasti akan meninggalkan hal-hal yang berkaitan dengan yang seperti itu. Fa in kunta mangkalamun ana sapa sira iku min jauharil malaikati saking jauhare malaika, maka otomatis fajtahid mangka nemen-nemenana sira fi ma'rifati aslika ing dalem ngawruhi asale sira hatta ta'rifa sehingga ngawuri sapa sira at-tariqa ing dalan ilal hadrati maring adepan atau hadrah al-ilahiyati kang basa pangeran. Wa tablugha lan sehingga nyentatu meka sapa sira ila musyahadatil jalali maring ningali sifat agungnya Allah wal jamali lan sifat bagusnya Allah. Wa tukhallisa lan nyentam bersiaken sapa sira nafsaka ing awak dhewe sira min qaidis syahwati saking belenggu syahwat wal ghadabi lan belenggu atau belenggu amarah. Wa ta'lam lan ngawuri sapa sira anna hadhis sifati ing setune ikilah pira-pira sifat iku li ayyi syai'in kaduen disuwiji-wiji rukibat kang disusun apa sifat fika ing dalam sira. Fama khalaqallahu ta'ala. Fama khalaqaha mangka orang dadiaken sapa Allah ing sifat. Sapa Allah orang dadiaken ing sifat sapa Allah ta'ala Gusti Allah ta'ala ditakuna supaya ana sapa sira iku asiroha pawanane as-sifat. Walakin khalaqaha lan tetapine dadakan sapa Allah ing sifat hatta takuna sehingga ana atau dadi takuna sehingga ana sapa sira iku asroka dadi tawanane sira. Wa tusakhiruha lan ngeluluhaken sapa sira ing sifat lis safari maring lelungan allazi qaddamaka kang ana ing adepane sira. Wa taj'ala lan yentan dadaken sapa sira ihdaha ing salah siji sifat markabaka ing tunggangan sira wal ukhra lan dadaken ing liyane sifat silahaka ing dadi senjata sira hatta tasida sehingga berburu sapa sira biha kelawan sifat berburu sa'adataka ing kebahagiaan sira. Fa idza balaghta mangka nalikane itu meka sapa sira ghardaka ing tujuane sira faqawim mangka netepana jumenenga sapa sira biha kelawan sifat tahta qadamaika ing dalem sak sore sikil loro sira warji' lan balika sira ila makani sa'adatika maring panggonan kebahagiaane sira. Nah itu. Kalau sumpama kita sudah mengetahui ternyata kebahagiaan kita sama dengan kebahagiaan hayawan. Ya. Maka itu bukan sebuah kebahagiaan yang hakiki. Karena kita masih bukan kita.
Karena kita masih sama dengan hayawan. Karena itu, agar supaya sifatul hayawan itu tidak mendominasi pada diri kita, ya, maka sifatul hayawan itu kita singkirkan. Otomatis tidak bisa secara langsung. Tapi kita singkirkan sedikit-sedikit. Kalau kita berpuasa, itu juga masih bersifat sementara. Cuma hanya siangnya saja kita ini lepas dari sifatul bahaim. Ketika buka puasa, senang tidak? Nah, masih anak bahagia ya, ketika kita menemukan sebuah makanan, minuman. Ya. Sehingga banyak orang yang berpuasa, banyak orang yang berpuasa lalu menghindari buka. Menghindari iftar. Dengan cara apa? Membatalkan puasa dengan tidak makan dan minum. Di antaranya cukup dengan ngorek-korek. Nah, ngorek-korek kuping sudah batal. Kemudian lanjut. Paling tidak mengurangi kebahagiaan bahaimiyah tidak secara utuh. Contoh, di pondoknya Kiai Mufassir, itu puasa bukanya cukup dengan minum air putih, sahurnya juga cukup dengan minum air putih. Dan kesitunya sama seperti orang mati geni. Itu adalah untuk melepaskan diri daripada sifatul bahaim. Melepaskan diri daripada sifatul bahaim. Kalau sumpama dia ini berhasil, otomatis dia akan senang. Alhamdulillah, kok saya kuat. Alhamdulillah, kok saya kuat. Buka puasa tidak pakai nasi, sahur juga tidak pakai nasi. Kok bisa kuat puasa sampai berikutnya? Senang tidak kamu? Senang. Itu berarti sa'adatul hakikiyah. Itu adalah merupakan kebahagiaan yang hakiki. Ketika orang itu puasa mutih, puasa apa? Puasa mutih. Ketika dia ini berhasil dan kuat, ya, pada seneng enggak? Pada bahagia tidak? Pada apa? Bahagianya pada kekuatannya, kok saya bisa melepaskan syahwat-syahwat yang setiap kita lakukan. Benar. Tapi kadang-kadang kebahagiaan yang haki itu akan hilang, kembali menjadi kebahagiaan yang semu ketika pada hari akhir daripada mutih dibolehkan makan apa saja, sehingga semua lauk-lauk sing enak-enak dikumpulkan jadi satu, makan bareng-bareng, ya, ada sifat sibaknya muncul lagi. Apa? Yaitu makan ayam. Itu sifat sibaknya. Omnivoranya muncul lagi, herbivoranya muncul lagi. Mungkin apa badan? Ngertos apa badan? Makanya manusia itu termasuk hayawan yang paling
paling rakus. Hayawan yang makannya yang herbivora. Herbivora ku makannya apa berarti? Ya, daun-daunan, rumput-rumputan. Ini doyan daging enggak? Enggak doyan daging. Kambing dikasih sate, ya, kagak mau. Binatang yang omnivora, karnivora, yang makannya daging-dagingan, mau nggak dikasih rumput? Tidak mau, tidak doyan rumput itu. Gimana, ya? Tapi yang namanya manusia, ya rumput-rumputan doyan, daging-dagingan doyan, kadang-kadang rumput dicampur dengan daging. Itu berarti menunjukkannya bahwasanya manusia itu bisa, ya, bisa rakus ketimbang hayawan. Kalau hayawan makanannya satu jenis, tapi manusia itu makannya berbagai macam jenis, dimakan semua. Jadi hayawannya saja itu, sifatul hayawannya tidak seutuhnya, tapi justru manusia, sifatul hayawannya melebihi sifatul hayawan yang ada. Karena itu, gimana? Fajtahid fi ma'rifati aslika. Kita harus betul-betul mencari tahu asal kita itu apa. Hatta ta'rifa, sehingga kita bisa mengetahui jalan, ya, ke hadrah ilahiyah, dan bisa melihat musyahadatul jalal. Kalau kita bisa musyahadatul jalal, ini berarti, ya, kita harus mendominasikan sifatul malaikah agar bisa menjadi dominan kepada kita semua. Sekarang malaikah itu diciptakan untuk apa? Li ta'atillah. Ya kan? Ta'atullah. Nah, sekarang aslul khilqah kita itu apa? Apakah sama dengan malaikat? Sama. Ya, manusia diciptakan illa liya'budun, untuk mengabdi, untuk beribadah kepada Allah. Lah ini aslul khilqahnya. Mengetahui asal kita itu diciptakan apa adalah untuk ibadah kepada Allah. Berarti kalau demikian unsur sifatul malaikah seharusnya yang paling dominan pada diri kita. Loh, kenapa kok manusia tidak langsung sifatul malaikah saja, tidak ada sifat-sifat yang lainnya? Ini adalah untuk supaya pahalanya manusia itu bisa melebihi malaikat. Bisa lebih tinggi derajatnya daripada malaikat. Makanya urutan Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu mengungguli derajatnya para malaikat. Karena di situ ada ijtihad, ada mujahadah, ya, ada banyak rintangan untuk bisa beribadah kepada Allah. Tapi kalau malaikat tidak ada halangan, tidak ada rintangan. Kenapa? Karena Allah tidak menciptakan hawa nafsu kepada malaikat.
tidak menciptakan rasa capek pada malaikat, tidak menciptakan rasa ngantuk pada, tapi Allah ciptakan itu semua kepada manusia. Dan kalau manusia itu bisa menghilangkan rintangan-rintangan tersebut, sehingga dia bisa menjadi seperti malaikat, maka otomatis manusia itu lebih tinggi derajatnya daripada malaikat. Karena melakukan sifatul malaikatnya melalui beberapa rintangan-rintangan yang harus dia singkirkan. Namun harus bisa melepaskan diri dari belenggu syahwat, ghadab, belenggu marah. Wa ta'lam anna hadhihi sifat li syai'in raqibat fika. Fama khalaqallahu ta'ala litakuna asiraha walakin khalaqallaha ta'ala hatta takuna asiraka. Allah menciptakan sifat-sifat tersebut supaya kamu bisa menguasai sifat-sifat itu. Bukan kamu yang terkuasakan oleh sifat-sifat itu. Kamu yang bisa mengendalikan sifat-sifat itu. Jangan kamu yang dikendalikan oleh sifat-sifat itu. Sehingga nanti sifat-sifat tersebut, ya, sebagian itu akan bisa menjadi bisa menjadi kendaraanmu, dan sifat-sifat itu lagi akan bisa menjadi senjata kamu. Hatta tasyidda biha sa'adaka. Kamu bisa berburu kebahagiaanmu dengan sifat yang sifat itu bisa menjadi kendaraanmu, tempat berpijak kedua kakimu, dan sifat itu lagi adalah sifat untuk bertahan, ya, sebagai senjata untuk bisa mengalahkan sifat-sifat madmumah. Kalau sumpama tujuan kamu itu sudah berhasil, faqawim biha tahta qadamaika warja' ila makan sa'adatika. Kalau itu sudah kamu tercapai pada tujuan kamu, bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, yaitu apa? Kebahagiaan yang sama dengan kebahagiaan yang dirasakan oleh para malaikat, yaitu apa? Musyahadatu jamali hadratir rububiyah. Ya, nah ini musyahadatu jamal rububiyah. Maka itu harus kamu pertahankan sebaik-baik mungkin. Jangan sampai sa'adatu itu akan menjadi hilang dan tercampur dengan sa'adah-sa'adah yang lainnya. Karena itu kita semua ketika mendapatkan sesuatu yang sifatnya itu adalah sa'adatul bahaimiyah, ya, dan kita juga merasakan sa'adat tersebut, ya, maka paling tidak kita tidak menampakkan sa'adat tersebut secara zahir. Paling tidak. Paling apa? Paling tidak. Kalau kita buka puasa, seneng sih seneng, ya, tapi pura-pura biasa-biasa. Pura-pura biasa. Ini sudah beda dengan kalau bahaim nggak ada yang pura-pura seneng. Kambing dikasih rumput pasti langsung seneng, lah nggak ada. Nggak ada. Itu yang penting membedakan antara kita dengan kalau bahaim dia senang dan tidak bisa pura-pura tidak senang. Kalau manusia senang tapi bisa pura-pura tidak. Yang penting ada bedanya lah dengan kambing. Yang penting ada apa? Ada bedanya. Kalau seumpama kambing dikasih makanan, itu kira-kira langsung nyamber nggak? Nyamber. Lah kita kira-kira jangan nyamber dulu.
Ya, jangan nyamber, ntar habis bahala gampang. Ntar kehabisan kalau kagak karena temennya ya lebih-lebih daripada kamu. Nah ini kita nggak apa-apa. Orang khusyuk saja tidak bisa 100% orang bisa khusyuk, tapi takhasyahu. Boleh kamu pura-pura nanti akan bisa khusyuk. Takhasyahu eta khusyuk. Yang penting jawarihnya adalah khusyuk. Insya Allah suatu saat kalbinya, hatinya juga bisa khusyuk. Kita pura-pura tidak kemerokod. Apa kemerokod itu? Rakus ya. Ya, kita aslinya rakus tapi pura-pura tidak rakus. Suatu saat juga kerakusan itu akan hilang. Nah ini supaya bisa membedakan antara kita sebagai manusia ya dan dia sebagai hewan. Yang penting anak beda walaupun sedikit. Yang penting ada apanya? Ada bedanya. Oh. Ngertos pemadan, dan itu harus dipertahankan. Ya, harus dipertahankan. Sa'adatul bahaim. Nah, ketika kita menjadi untuk menghilangkan sa'adatus siba dengan ad-darbu atau dia merasa bangga apabila sudah mengalahkan orang lain. Dalam sahadat, karena itu tidak boleh sombong. Tidak boleh. Nah itu. Sombong adalah termasuk sa'adatus siba. Ketika dia sudah mengalahkan lawannya, dia akan merasa ya menjadi orang yang terkuat atau hayawan yang terkuat. Kalau kita punya ilmu yang banyak, itu juga kita tidak boleh merasa paling hebat. Kalau masih merasa paling hebat, maaf, berarti di situ masih ada unsur sifatus siba. Semuanya harus tawadhu. Harus tawadhu. Nah, binatang itu ada yang tawadhu enggak? Enggak ada. Walaupun itu adalah ayam kate, tahu ayam kate? Itu ketika dihadapi dengan ayam Bangkok yang gedenya 10 kali lipat dari besarnya ayam kate sombong aja dulu, lawan aja dulu. Ya kan? Walaupun ada. Berarti di situ ada al-kibru, kebanggaan, kesombongan, itu berarti menunjukkan masih ada sa'adah. Ya, ada sa'adah. Ada unsur rasa senang, rasa bangga. Mungkin apa betul? Ngertos apa betul? Begitu juga dengan ya sifatus syayatin. Sifatus syayatin yaitu adalah senang dengan kemungkaran, senang dengan kejelekan, senang dengan kemaksiatan. Ngertos napa mboten? Karena dengan demikian, kalau kita sudah bisa mengenal diri kita dengan sebaik-baiknya, maka kita akan bisa mendapatkan sa'adah hakikiyah, kimia us-sa'adah, yang merupakan proses pencarian kebahagiaan yang hakiki, yang kebahagiaan hakiki itu akan langgeng selamanya. Ngertos napa mboten? Wa dzalikal makan qararul khawasil hadrah ilahiyah thumma qala wallahu a'lam bissawab. Satu aja malam ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
المستعان اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آخر كلام والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن